Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu PAI kelas 10 SMA ataupun SMK ataupun sederajat. Pada kali ini materinya adalah meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhuwah, ya. Nah, meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhuwah. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada infografis. Pada materi ini kita dituntut bisa membaca Al-Qur'annya, yaitu Al-Hujurat ayat 49 sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf dan hadisnya. Kemudian nanti kita bisa menghafalnya. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkan perilaku mulia tentang materi ini, yaitu tentang husnudon. Dan yang kedua adalah Al-Hujurat ayat surat yang ke-49 ayat 10, di mana kita dituntut ada tiga. Yang pertama bisa membaca, menghafal, dan berperilaku, yaitu tentang ukhuwah. Nah, mujahadah an-nafs adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri sehingga dari kontrol diri kita tidak menimbulkan emosi, sehingga kita bisa membuat kedamaian di sekitar kita, khususnya dari diri sendiri dulu. Kemudian apa itu husnudon? Husnudon adalah prasangka baik. Kita berpikir kepada orang, kepada Allah juga berpikirnya baik. Kemudian ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah adalah semangat menjaga persaudaraan antara umat Islam, antara umat sesama negara, dan nanti juga antar sama manusia. Jadi ada tiga nanti ukhuwah. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu, ya. Nah, yang pertama adalah surat Al-Hujurat yang ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini adalah perintah Allah tentang husnudon, yaitu apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari kamu, yaitu tentang prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa, jelas ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengasih Maha Tepat Maha Penyayang. Nah, jadi pada intinya ayat ini kita nggak boleh suudzon, teman-teman, dan kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Diumumkan oleh Allah itu apa? Seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Kita makan bangkai pasti jijik. Nah, itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang bersuudzon kepada orang lain. Kemudian adapun asbabun nuzul, artinya adalah sebab-sebab mengapa ayat Al-Quran tadi turun. Menurut Al-Munzir adalah bahwa ini turun karena berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Nah, pada waktu itu ada orang yang mengunjung perbuatannya. Wah, ini kok orang kok habis makan tidur, habis tidur kok ngorok gitu ya, mendengkur gitu. Pada waktu itu, maka turunlah ayat tersebut, di mana kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, aib orang, walaupun hanya tidur mendengkur kita ribain, itu nggak boleh. Nah, kemudian kandungan yang ada di dalam surat ini jelas ya, bahwa kita tidak boleh suudzon. Apa itu suudzon? Berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua adalah berbuat tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu kita menggunjing orang lain, ya, menceritakan kejelekan orang
orang lain. Nah, merasa diri kita paling benar, nggak ada salah. Di sini Rasulullah mengatakan, anil a'raj qala Abu Hurairah ya'thuranin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwanan, rawahul Bukhari. Yang artinya kurang lebih bahwa satu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jauhilah kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Nah, dan janganlah kalian mencari-cari aib, kesalahan, keburukan orang lain, dan jangan saling pula menebar kebencian. Nah, dan jadilah orang-orang yang senantiasa bersaudara, karena dari mencari-cari kesalahan orang lain maka timbul perpecahan di antara umat Islam. Selanjutnya adalah Rasulullah juga mengatakan apa itu ghibah, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu faqil afara'aita in kana fi akhi ma aqul qal in kana fihi ma taqul faqad istaghfar wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Yang artinya kurang lebih adalah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah berkata, tahukah kalian apakah hibah itu? Nah, kemudian sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Lantas Rasulullah bersabda, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nah, kita nyebutin sesuatu yang kira-kira nanti saudara kita nggak senang. Nah, itu namanya ghibah. Nabi SAW ditanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya? Nah, jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau memang itu benar adanya, dia itu memang kayak gitu, gimana Rasulullah? Memang sifatnya kayak gitu Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah gimana bilangnya? Kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menghibahinya. Nah, tetapi jika apa yang sebenarnya tidak benar, maka engkau telah berdusta atasnya. Nah, jadi ini pelajaran buat saya sendiri dan juga teman-teman semuanya, bahwa walaupun itu benar, ya, kejelekan itu ada pada dirinya, nah, kita tidak perlu menyebutkannya, nah, tidak perlu mengatakannya kepada orang lain, ya. Kalaupun itu tidak benar, maka jika itu kita dusta, nah, kita juga berdusta. Nah, di antara penyebab prasangka buruk itu apa? Yang pertama adalah karena mencari kesalahan orang lain, itu karena adanya sakit hati. Nah, sakit hati, kita benci kepada orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan timbulnya kita senantiasa fitnah kepada orang yang kita tidak sukai tersebut. Nah, itu. Nah, perbuatan buruk sangka itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hati kita itu sulit, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol diri. Nah, maka dalam Islam kita harus punya sifat mengontrol diri, atau dalam bahasa itu mujahadatun nafs atau mujahadah an-nafs. Nah, sebaliknya jika kita sibuk mencari kesalahan orang lain, harus kita ubah, ya, bahwa kita harus punya prinsip, kitalah yang sebenarnya banyak salah. Diri kita ini sebenarnya yang banyak salah, bukan orang lain. Nah, kalau sudah punya prinsip seperti itu, bahwa kita itu banyak dosa, banyak salah, kita masih banyak keburukan, maka insya Allah kita tidak kober, tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya husnudzon itu dibagi 3. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, bahwa kita yakin Allah itu adalah Maha Sempurna yang mengatur segala-galanya. Nah, ini dalam hadis Rasul mengatakan, yang artinya lebih bahwa Rasul bersabda, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingat saat dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingat di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi begini teman-teman, prasangka kita kepada Allah, ya itulah Allah bersangka pada kita. Masa gini, kita nih mikir, ya Allah nih kayaknya Allah ini apa namanya,
nggak adil ini gitu ya. Allah ini kayak ini nggak memberikan saya rezeki yang banyak ini, ya sama nanti juga jatuhnya seperti itu, maka Allah akan tidak memberi rezeki yang banyak gitu. Maka oleh karena itu kita dilarang seperti itu. Kita harus berprinsip baik, berprasangka baik, ya Allah, Allah pasti hari ini memberikan saya rezeki yang banyak, maka Allah juga memberikan rezeki yang banyak gitu. Baik dalam keadaan sendiri maupun kumpul-kumpul kita dilarang husnudzon kepada Allah. Nah, macam-macam husnudzon kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, husnudzon bertakwa, bahwa kita bertakwa ini adalah demi kebaikan kita bersama. Dan yang kedua adalah husnudzon dalam berdoa. Kalau kita doa kita belum diijabah oleh Allah, maka kita harus husnudzon, jangan suudzon. Barangkali kita belum diijabah, mungkin Allah tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga, husnudzon dalam ikhtiar dan bertawakal. Kita nggak boleh menyerah putus asa, terus menerus harus berikhtiar. Nah, contoh kita sudah ikhtiar lama sekali, wah Allah ini gimana sih, nggak adil, saya udah usaha bertahun-tahun kok masih gini-gini aja. Nah, itu nggak boleh, itu namanya suudzon, itu diharamkan. Harus husnudzon, bahwa Allah lebih tahu dari apa yang kita inginkan, apa yang kita pikir. Allah lebih tahu yang terbaik kepada kita. Nah, husnudzon kepada orang lain artinya apa? Seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi dengan dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Nah, itu namanya husnudzon. Jadi kita menganggap orang itu adalah apa? Baik. Nah, dia itu orang baik. Kita nggak perlu mencari kesalahannya. Maka kalau kita sudah menganggap dia baik, maka sudah pasti kita akan menceritakan mereka, mendeskripsikan mereka itu apa? Bahwa dia itu memang benar-benar orang baik, tanpa adanya hal-hal dugaan yang negatif. Lihat Rasulullah berkata, an Abi Hurairah Rasulullah SAW, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, artinya yang kurang lebih adalah seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi kita terhadap orang lain itu harus bisa menjaga lisan dan tangannya. Tangan kita, lisan kita harus bisa menjaga terhadap orang lain. Nah, ini namanya muslim yang sejati. Nah, kata Rasulullah seperti itu. Kemudian husnudzon kepada diri sendiri, teman-teman. Bahwa kita ini harus yakin bahwa kita ini punya kemampuan, kompetensi. Nah, wah, jangan kita pesimis ya, suudzon pada kita sendiri. Aduh, saya nggak bisa, kayak ini sulit ini. Nah, itu namanya suudzon kepada diri kita sendiri, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kita harus yakin bahwa kelebihan itu lebih banyak. Nah, sehingga nanti kita akan timbul husnudzon kepada diri kita, maka timbul optimis dan rasa syukur. Alhamdulillah, saya pasti bisa. Alhamdulillah, saya sudah bisa. Nah, diawali dengan ikhtiar yang kuat. Nah, adapun hikmah kita bisa mengontrol diri adalah yang pertama apa? Meningkatnya sifat sabar, ya, tidak cepat emosi, ya. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu kita langsung emosi, tidak, ya. Kemudian yang kedua adalah dapat mencegah perilaku buruk ataupun negatif. Kemudian yang ketiga, kita mendapat penilaian positif dari lingkungan. Yang keempat, terbinanya hubungan baik antara masyarakat. Nah, khususnya dalam interaksi sosial, jelas ya, kalau kita bisa mengontrol diri, tidak mudah emosi, tidak mudah untuk suudzon kepada orang lain, maka perdamaian, ya, hubungan baik, keharmonisan antar sesama umat agama maupun sesama umat muslim juga akan terwujud. Nah, adapun hikmah husnudzon adalah yang pertama, senantiasa optimis. Nah, kita ini karena tadi sudah yakin dengan kemampuan kita, maka kita optimis, kita pasti bisa mewujudkan cita-cita kita. Yang kedua adalah terbentuknya sifat percaya diri. Nah, kita yakin dengan diri kita, maka akan percaya diri. Yang ketiga, akan timbul sifat gigih, ulet, tangguh, karena kita sudah yakin dengan kemampuan kita, diri kita sendiri. Dan yang keempat, kalau sudah punya keyakinan itu, maka insya Allah kita ridho bagaimana Allah itu memberikan takdir kepada kita. Nah, karena sifat manusia atau tugas manusia adalah hanya berusaha dan berdoa. Selanjutnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama apa? Kita bisa melihat sisi baiknya orang lain, ya, memaafkan kesalahan orang lain, menghormati orang lain, mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Nah, itu namanya husnudzon, nanti bisa timbul seperti itu. Yang kelima adalah melupakan kesalahan orang lain yang sulit, ya. Tapi sama-sama kita belajar. Kadang-kadang kita kesalahan orang itu kita sulit untuk apa? Untuk melupakannya. Nah, itu. Nah, kepada Allah kita bisa apa? Caranya kita husnudzon. Yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa itu adalah yang memberikan terbaik kepada kita. Dan yang ketiga, bersifat tawakal, ikhtiar, sabar, dan ikhlas. Nah, kemudian tentang ukhuwah, teman-teman. Di sini adalah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Bahwa sesungguhnya mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahwa antara muslim satu dengan muslim lainnya itu adalah seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan, jangan justru sebaliknya, saling menghancurkan. Nah, di sini hadis riwayat Bukhari. Nah, ukhuwah dalam Islam itu dibagi tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama kita ini seorang muslim. Nah, ukhuwah watoniyah, bahwa kita ini bersaudara karena kita sama-sama satu bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insani atau basyariyah, itu bahwa kita ini bersaudara karena kita ini sama-sama manusia. Nah, itu adalah pembagian sifat ukhuwah Islamiyah, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Nah, bagaimana caranya, Pak, biar kita bisa ukhuwah terus, Pak? Persatuan kita bagus. Nah, yang pertama apa? Kita saling ta'aruf, saling mengenal antara diri kita, kekurangan kita, baik kelebihan kita. Tafahum, saling mengenal, yaitu saling memahami, ya, antar saudaranya. Oh, mereka itu seperti ini karakternya, kita pahami, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, ta'awun. Ta'awun adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, itu akan timbul nanti persaudaraan. Yang kemudian takaful, bagaimana kita ini sebenarnya punya prinsip bahwa kita ini sama-sama punya beban yang sama, ya, punya nasib yang sama, ya. Seperti bagaimana sahabat Ansor dan Muhajirin, ya, sama-sama ingin menyebarkan agama Islam, maka mereka bersatu. Nah, kemudian kata Rasulullah, kita ini nggak bakal masuk surga kalau kita ini masih punya apa? Masih punya rasa benci, ya. Maka kita harus saling menyayangi, ya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Nah, kita nggak masuk surga kalau kita nggak beriman. Nah, kita tuh nggak beriman kalau kita nggak saling menyayangi. Nah, ya. Hadis rawahu Muslim. Hikmahnya apa, teman-teman, kalau kita saudara? Ya tetap, ya, persatuan, ya, akan terjalin dengan kuat, menemukan sikap saling menghormati, tolong menolong, ya, tidak akan saling menzalimi, ya. Kerukunan akan semakin bagus, ya. Terciptanya rasa kepedulian, solidaritas antar sesama Islam maupun sesama muslim. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa tadi, ya, bahwa kita tidak beriman apabila kita tidak saling menyayangi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan bahwa yang pertama, hari ini kita membahas Quran Al-Hujurat ayat yang ke-12, yang yaitu tentang larangan suudzon, yaitu berprasangka buruk, kemudian tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang ketiga ghibah, yaitu menggunjing orang lain, baik benar atau buruknya. Sebaliknya, ayat ini memerintahkan kepada kita, Pak, untuk selalu mengontrol diri, yaitu mujahadun nafs, yaitu mengontrol diri. Yang kedua adalah berprasangka baik, yaitu husnudzon, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah hari ini kita belajar tentang Quran Al-Hujurat ayat yang ke-10, yaitu tentang ukhuwah. Nah, ukhuwah Islamiyah ada, ukhuwah watoniyah ada, ukhuwah basyariyah ada. Ya, dilandasi dengan keimanan karena Allah Subhanahu
wa taala. Baik, itu saja teman-teman materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.